Jumat malam mulai jam 9. Hanya di 93,3 FM Sonora, Bandung. Pukul 19. It's quality time. Saatnya Anda menyimak Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama psikolog Mona Sugianto, membahas seputar masalah keluarga. Interaksi bisa melalui SMS 0811 190 1827, telepon 022 4261 666, Facebook lewat Sonora Bandung, atau email klikmona.indonesia@gmail.com dan Twitter @sonora_bdg. Mona, seputar psikologi keluarga. Pernahkah Anda bertanya, berapakah harga seorang manusia? Ilmu pengetahuan berjuang bagaimana meningkatkan quality of life manusia. Para psikolog klinis mendalami bagaimana supaya manusia lebih bahagia, sehingga kita bisa menjalani kehidupan secara lebih bermakna dan baik dengan segala kondisi yang kita alami. Grafik menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia 34 tahun mendatang adalah sekitar 9,3 miliar. Terbayangkah dunia yang begitu sesak dengan sumber daya yang terbatas? Apakah dunia ini kuat menanggung beban menjadi tempat hidup sekian miliar manusia yang sebagian besar juga masih belum terlalu menyadari kebaikan yang diberikan alam raya ini kepada kita dengan kerusakan yang sudah diciptakan oleh manusia di darat, laut maupun udara? Yang kedua, apakah kita semua sudah siap untuk belajar hidup berdesakan dengan manusia lainnya? Apakah kita sudah siap untuk belajar berbagi, mencintai, dan melayani manusia lain? Saya mengkhawatirkan nomor 2. Tidak harus 34 tahun lagi. Bukankah sekarang sudah terjadi? Organ tubuh diperjualbelikan. Istilahnya kanibal. Kita sudah mulai membunuh, bahkan bukan untuk makan. Berbeda dengan binatang yang berburu untuk mendapatkan makanan. Tapi kita sering membunuh untuk kesenangan dan meningkatkan adrenalin untuk adventur atau tantangan. Bagaimana 34 tahun lagi? Jalan keluarnya bukan kompetisi. Itu akan membuat manusia saling membunuh satu sama lain. Yang kuat yang menang. Untuk selamat mengorbankan orang lain. Ada yang rakus, maka akan ada yang lapar. Seperti itukah akhir dunia yang kita mau? Kalau toh kita bertahan hidup bersama kelompok kita, bisakah kita terus hidup baik di tengah penderitaan dan kehancuran manusia lain? Menurut saya, justru kita harus belajar bagaimana semakin menumbuhkan compassion, semakin berbelas kasih, semakin toleransi, semakin murah hati, semakin menghargai, semakin melayani. Dunia ini akan menjadi laboratorium yang sangat besar untuk kita belajar hidup bersama dengan baik, dan kita bisa selamat bersama-sama. Dengan cara itulah kita bisa bertahan, dengan cara itulah kita selamat. Mari kita mulai melakukan sesuatu. Sahabat Sonora, selamat mencintai dan selamat berkarya. Tips Mona dipersembahkan oleh Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama psikolog Mona Sugianto setiap Selasa pukul 19 sampai dengan pukul 20. Untuk konsultasi bisa melalui email klikmona.indonesia@gmail.com atau Facebook Sonora Bandung. Klik Mona hanya di 93,3 FM Sonora Bandung. Inspirasi keluarga kita.
93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gra Kompas Gramedia. Selamat malam sahabat Sonora, yang pasti kita masuk di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto. Dan saya Hakim temani Anda ya malam hari ini, hari ke-10 di bulan Maret 2020. Dan malam hari ini yang pasti di tema besar sepanjang bulan Maret ini, Good versus Evil. Dan lebih fokus lagi di edisi malam ini adalah Nature versus Nurture. Saya langsung saja menuju Mbak Mona Sugianto, psikolog yang berada di Jakarta. Wah, sudah saya coba sambung by phone, mudah-mudahan gak ada trouble ya. Iya. Selamat malam Mbak Mona. Malam Kang Hakim, malam sahabat Sonora. Aduh, gimana kabarnya nih, kabar? Baik Kang Hakim. Cuaca gimana Jakarta? Adem? Cuaca panas. Aduh, sama juga nih di Bandung hari ini panas banget nih. Panasnya banget ya. 30 derajat tuh. Iya. Aduh. Oke, yang pasti sehat ya, tapi ya Mbak Mona ya. Sehat-sehat Kang Hakim. Nah, kita ketemu lagi seminggu gak kerasa, dan kita ketemu lagi di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto. Dan malam hari ini, tadi seperti di awal saya sampaikan, tema besar sepanjang Maret ini Good versus Evil. Dan untuk edisi malam ini, Nature versus Nurture. Kalau diterjemahkan apa ya? Alami atau berdasarkan pengasuhan ya, pengasuhan, pemeliharaan gitu ya, perawatan ya. Gitu. Dan ini terbaik khususnya terutama terkait dengan kebaikan dan keburukan itu tadi. Betul, ya. Ini menarik nih. Tapi yang jelas ini adalah next step setelah pekan lalu kita mengupas tentang jejak sejarah ya. Mbak Mona ya. Tapi mungkin yang latar belakang tema kita malam hari ini yang terpenting apa nih Mbak Mona? Iya. Jadi kan kita Kang ya, ketika kita bicara tentang kebaikan keburukan mulai dari sana gitu ya Kang. Betul. Ya. Memang selalu ada aneka contoh di sekitar kita tentang apa itu yang baik dan apa itu yang tidak baik gitu ya Kang ya. Iya. Nah misalnya kita beberapa kasus yang sangat mengagetkan misalnya akhir-akhir ini gitu ya. Seorang remaja bisa melakukan pembunuhan, lalu ketika diperiksa tidak ditemukan ada rasa bersalah dan lain-lain. Padahal yang dibunuh adalah anak masih kecil ya, 5-6 tahun ya. Betul. Nah itu salah satu contoh, banyak kalau kita lihat kan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan terutama saat ini ya Kang ya. Jadi memang yang seperti itu kita terus bertanya sebetulnya tentang hakikat. Apakah memang baik ataupun buruk, kalau kita mau bahas tentang buruknya gitu ya. Itu bawaankah, anak itu dalam tanda petik takdirnya kah seperti itu. Remaja itu berarti dari awalnya memang sudah ada bibit-bibit jahat. Dia itu memang terlahir berpikiran jahat. Ya intinya by design lah dia menjadi pembunuh tuh, dengan seluruh perangkatnya udah dipersiapkan untuk dia tuh jadi penjahat. Itu kalau kita percaya yang by nature. Jadi berdasarkan alamiah, sifat-sifat bawaan dia, karakter-karakter dominan dia, juga secara perangkat ketubuhan dia, termasuk hormon-hormon di otak dan mungkin DNA dia, itu udah penjahat, pembunuh gitu. Tapi kalau ada satu lagi, apakah itu karena lingkungan? Makanya kemudian pihak kepolisian, terus para psikolog juga menduga, ada nggak sih dia kekecewaan terhadap keluarga kah? Atau model buruk dari orang tua kah? Mau orang tua kandung atau tiri gitu ya? Lalu juga tentang bagaimana kondisi lingkungannya, apa yang ditonton dia. Oh suka nontonnya film horor, hobinya nonton film Chucky yang pembunuh boneka tapi kerasukan itu jadi pembunuh gitu ya. Nah itu adalah kalau kita menduga bahwa itu nurture, bahwa orang tuh pada dasarnya ya biasa-biasa saja, nggak ada orang takdirnya jadi pembunuh gitu ya. Tapi karena lingkungannya begitu, lingkungan yang menciptakan dia, lingkungan yang mengajarkan dia, lingkungan yang memfasilitasi dia, jadilah dia pembunuh gitu. Nah itu adalah diskusi yang dari zaman dulu tentang psikologi itu debate yang nggak selesai sampai sekarang gitu kan. Nggak pernah selesai karena orang nature bisa bilang, oh iya memang secara otak ya, orang-orang kriminal itu punya perbedaan loh. Coba kalau perlu dipotret
gitu ya. Area mana bentuknya, warnanya berbeda dengan orang yang tidak kriminal, apalagi kalau sampai pembunuhan ya gitu. Nah, terus tapi itu orang nature. Orang nurture bilang, oh enggak, bukan itu. Orang kalau baik mah baik aja gitu. Kalau buruk mah buruk aja, tergantung lingkungannya, tergantung orang tuanya. Nah, itu kenapa makanya beban parenting, isu-isu parenting menjadi penting. Kenapa? Karena itu bagian dari bagaimana seseorang akhirnya bisa beradaptasi, baik atau buruk gitu. Nah, itu Kang, serunya di situ Kang, debate tentang nature versus nurture. Jadi mungkin dalam diskusi ini pun sahabat Sonora kalau punya contoh gitu mungkin pernah bertemu tokoh apakah penjahat dalam tanda petik atau justru hero, pahlawan yang baik gitu. Itu seperti apa misalnya dari keluarga mereka, kalau misalnya sahabat Sonora tahu bisa berbagi gitu. Ataukah memang itu bawaan memang dari kecil udah jahat, Kang Hakim gitu. Nah, itu kita boleh, karena itu kita diskusikan sehingga kita kalau perlu nanti apa ya yang harus kita sikapi. Kalau melihat bahwa misalnya anak-anak kita di keluarga ada kecenderungan agresi, suka nyiksa binatang. Jangan nunggu sampai dia nyiksa orang, bahkan membunuh orang gitu kan. Secara nurture bisa nggak sih ada dampak di mana kita itu membawa perubahan kalau toh dia ada kecenderungan seperti itu. Nah, gitu. Jangan-jangan itu bibit-bibit itu kalau suka mukulin binatang peliharaan misalnya Mbak Mona. Ya karena memang kan itu kelihatan ya, karena nggak kalau agresi atau kasar gitu ya, itu kan kelihatan bukan hanya di saat tiba-tiba jadi pembunuh gitu. Sudah ada hal-hal sebelumnya yang mungkin observable ya, bisa kita amati. Seperti apa? Nah, itu kita bisa diskusi dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti kita bahas di akhir adalah secara nurture apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita lebih sehat, untuk anak-anak kita tumbuh menjadi manusia yang lebih sehat lebih juga gitu. Nggak ada yang mau keluarga anaknya, saya mau anak saya mau tiri mau kandung jadi pembunuh, nggak ada yang mau. Betul, gitu. Nah, itu yang kita coba untuk jangan contoh seperti ini. Marilah kita belajar banyak gitu ya, dan lalu lakukan sesuatu gitu, Kang. Ya, ini menarik karena kalau berkaitan dengan sifat buruk dari manusia, ini sebenarnya kan dua sisi ya, yang sifat buruk selalu membayangi, sifat baik juga selalu membayangi gitu ya, di setiap manusia. Mamona, tapi Kang. Sudah dipastikan ya kalau manusia jahat, faktor keturunan itu sama sekali nggak ada dominan di situ ya? Nah, itu kalau kita ngomongin faktor keturunan itu isu nature, Kang. Jadi bawaan ya. Kalau misalnya gini, kenapa orang ada sebagian dari orang Indonesia seketika anaknya belum menikah, mau menikah, diwanti-wanti lah sama orang tua. Bibit, bebet, bobot, gitu. Betul. Ya, kalau bibit itu coba lihat, jangan lu nikah sama orang yang orang tuanya aja udah jelas-jelas udah jahat, kakek neneknya penjahat gitu ya. Kenapa? Karena ada asumsi, bahkan bukan hanya asumsi, ada keyakinan juga, dan juga memang itu berdasarkan pengalaman juga pasti gitu ya. Iya ya, kalau bibitnya jelek, dalam artian ada keturunan, disebutnya faktor keturunan, itu berarti kan genetika. Adakah memang genetika baik? Adakah genetika penjahat? Gitu, sehingga akhirnya kita mengatakan ya bibit penting. Kalau udah bibit jelek ya jangan harap nanti tumbuhnya bagus. Nah gitu, jadi kalau nature itu tentang bibit tadi, tentang genetika, tentang sifat bawaan, tentang asal muasal diciptakan begitu, takdir yang kita katakan ya, istilah-istilah umumnya ya. Kalau kita ngomongin nature itu. Ya itu terlihat dari memang ada di masyarakat kita pun yang memang ya bibit penting loh gitu. Nah, lalu tapi ada yang bilang ya mau ibunya jahat, penjahat, bapaknya penjahat, kakek nenek penjahat gitu. Ada kok yang hidup di kawasan jahat, anaknya malah baik gitu. Kayak bunga lotus itu ya. Saya lotus gitu. Betul. Itu kalau itu berarti faktor nurture. Iya, walaupun pengaruhnya genetikanya buruk gitu. Tapi dia mempelajari hal yang baik, dia melatih dirinya untuk baik. Dia mengendalikan dirinya.
dia punya model baik yang lain gitu ya, bukan orang tuanya mungkin gitu. Nah itu yang akhirnya membuat dia dalam tanda petik selamat gitu. Survive ya. Menarik. Itu yang kita perlu sikapi. Mungkin karena kita diskusi kita nggak bisa ngomong, pokoknya kalau saya ini, kalau mungkin ada alternatif lain di mana sebetulnya manusia kayak kertas putih kosong kah, biasa-biasa aja kah, tinggal nanti nurture yang menentukan, pengalaman hidup yang menentukan, pembelajaran yang menentukan dia jadi baik atau jadi bad gitu kan. Iya, betul. Nah itu silakan kita diskusikan gitu. Oke, menarik ini ya. Karena di luar sana nggak sedikit juga ya yang dulunya dia punya background yang buruk misalnya, ya sebutlah narapidana begitu ya, dulu pernah dihukum, tapi kemudian jadi baik begitu ya, mempelajari agama dan seterusnya. Itu juga ada profil-profil yang mungkin bisa jadi contoh juga ya gitu ya. Oke, kita kupas break dulu ya, tapi ya Mbak Mona ya. Dan kita undang terus sahabat Sonora yang mau bergabung, silakan kita diskusi di sini, SMS dan juga WhatsApp ya 0811 190 1827. Kemudian di Instagram jangan lupa follow juga Klik Mona untuk bisa mendapatkan update-annya juga, dan juga bisa gabung di grup Klik Mona di Facebook ya. Nah, Anda tinggal gabung, minta join oleh admin, nanti di approve. Nah, Anda bisa sharing juga di situ ya di Facebook. Oke, Mbak Mona, kita break dulu ya. Siap, Kang. Dan sekali lagi sahabat Sonora di SMS dan juga WhatsApp ya 0811 190 1827 tentu bisa Anda pergunakan untuk interaksi. Sementara untuk line telepon mohon maaf ya belum bisa dipergunakan karena line teleponnya saya pergunakan untuk wawancara Mona Sugianto. Nah, sebelum break satu informasi dulu yang pasti sahabat Sonora di waktu-waktu mendatang ini, kalau Anda berencana untuk berlibur begitu ya, atau punya bisnis trip ya, perjalanan bisnis ke kota Semarang, Bandar Lampung, atau mungkin Yogyakarta. Nah, ini menarik nih, Anda saat ini sudah bisa terbang ya, hemat dan nyaman ke kota itu tadi dengan Transnusa. Dan tarifnya mulai dari Rp440.000 ke Semarang, kemudian Rp430.000 ke Bandar Lampung. Dan ini untuk periode booking dan juga periode terbang dari tanggal 5 sampai dengan 31 Maret 2020. Ada 6 alasan kenapa Anda harus terbang dengan Transnusa ya. Yang pertama, gratis bagasi sampai dengan 15 kg. Kemudian gratis juga makanan dan juga minuman. Terbang dan mendarat dari Bandara Hussein Sastranegara. Kemudian yang keempatnya, jarak antar kursi yang lebih luas. Lalu yang kelima, kemudahan untuk melakukan reschedule penerbangan Anda. Dan juga yang keenam, tentu kemudahan juga untuk refund tiket. Nah, makanya pesan tiketnya sekarang juga lewat www.transnusa.co.id atau kantor perwakilan Transnusa di Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Kemudian travel agent terdekat juga bisa, atau online travel agent favorit Anda ya. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial medianya untuk Anda bisa dapatkan informasi menarik ya dan promo lainnya. Instagram @transnusa.idn. Sekali lagi @transnusa.idn. Kemudian di Facebook di Transnusa Official dan juga Twitter Transnusa_IDN. Bapak, kenapa kok jalannya susah dan kesakitan gitu? Iya nih, pinggang saya bermasalah kayaknya. Sering jadi serba salah saat berdiri atau duduk terlalu lama, atau saat membungkuk saya jadi nggak bisa menjalankan aktivitas dengan baik, Bu. Tenang, Pak. Kita harus cepat-cepat konsul ke dokter spesialis bedah syaraf tulang belakang di Santosa Kopo. Ibu takut ada syaraf Bapak yang kejepit seperti teman Ibu tempo hari. Wah, kalau kebedah syaraf artinya harus operasi dong. Bapak takut, Bu. Takut malah nggak bisa jalan. Penanganan syaraf kejepit oleh dokter bedah syaraf di Santosa Kopo kan nggak harus selalu operasi, Pak. Karena ada penanganan dengan cara lain seperti dengan laser. Kalaupun harus operasi, kan ada teknik terkini dengan endoskopi, Pak. Ayo, Pak. Ibu sudah menghubungi bagian pendaftaran Santosa Kopo. Bapak tenang saja ya, karena penanganannya dilakukan oleh dokter bedah syaraf tulang belakang yang kompeten dengan teknik dan alat terkini. Kalau begitu, kita lihat jadwal prakteknya, Bu. Kapan kita bisa konsul supaya bisa segera ditangani? Santosa Hospital Bandung Kopo, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Kopo, nomor 461 hingga 463 Bandung. Hotline 022 542 80333 atau klik www.santosa-hospital.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, and I sing along. I got all I need when I got you and I look around me, see the sweet light. Stuck in the top, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You stole my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. Stuck in the top, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way. You light the way. You light the way. I got all I need when I got you and I look around me, see the sweet light. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You stole my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet light. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight, light, light. You're my flashlight, light, 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 light. Oh, you're my flashlight. Oh, when I got you, flashlight, light, light, yeah, yeah. You're my flashlight. 93,3 FM Sonora Bandung, inspirasi keluarga kita. Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia di Jalan R.E. Marta Dinata 46 Bandung. Kita masih di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto MPSI dan psikolog beliau, dan juga tentu narasumber di Klik Mona malam hari ini ya. Dan saya Hakim temani Anda. Anda bisa menggunakan interaksi malam hari ini di SMS dan WhatsApp ya di 08111191827 atau lewat Facebook juga bisa, karena di-share juga, kecuali kalau Anda belum masuk grup di Facebook Klik Mona ya. Anda bisa bergabung dulu dan Anda bisa kasih komentar juga di situ ya. Baik, saya langsung menuju Mbak Mona Sugianto. Ya, Mbak Mona. Siapa? Oke, kita lanjut lagi dan kita masih buka terus ya berbagai pengalaman atau sepengetahuan sahabat Sonora juga ya tentang siapa tahu ada profil atau sosok begitu ya yang bisa jadi panutan juga atau mungkin punya pengalaman sendiri ya, Mbak Mona ya. Nah, kita tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Mona terkait juga dengan apa ya, faktor lingkungan ternyata itu yang berpengaruh cukup kuat ya ketika manusia atau orang itu apa ya terinfluence atau terpengaruh juga pengaruh buruk yang kemudian berwujud juga dengan ini ya tingkah laku yang wujudnya begitu ya, wujud tingkah laku yang justru kekerasan, ketidakbaikan, begitu ya. Faktor lingkungan memang sangat dominan ya, Mbak Mona ya. Iya. Jadi kalau berkata tentang nurture kan, kalau tadi kan kalau nature kan udah jelas ya, dan tadi udah disampaikan. Tapi kalau kita bilang jadi kalau nurture tuh apa? Nurture tuh jadi memang kayak semacam manusia beradaptasi. Dia menjadi begini atau begitu, baik atau buruk sesuai tema bulanan kita ini. Itu karena dia belajar sesuatu, memperoleh sesuatu. Jadi itu bukan karena asalnya begitu, tapi karena dipelajari gitu kalau nurture. Nah, apa saja sih kalau dari faktor nurture itu yang
bisa mempengaruhi. Pertama tadi yang diomongkan lingkungan ya. Lingkungannya kayak apa sih? Lingkungannya lingkungan baik, lingkungan buruk, lingkungan sopan, lingkungan kasar, lingkungan jahat gitu ya. Nah itu. Lalu pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang dia alami. Jadi, waktu kecil dia waktu kecil umur sekian, orang tuanya bercerai. Pada waktu umur sekian dia memiliki ibu tiri. Pada waktu sekian dia mengalami kekerasan apa misalnya, atau apa gitu. Itu adalah pengalaman hidup. Di sekolah dia pernah dibully atau dia juga pernah membuli. Pengalaman hidup. Lalu yang ketiga tadi environment, lalu life experience ya, pengalaman hidup. Yang ketiga learning, proses belajar. Ada model nggak di sekitar dia yang membuat dia mencontoh siapa, ingin idolanya siapa, belajar dari film horor apa, tokoh utama dalam hidupnya siapa. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa gambar dari kasus yang sedang ada gitu ya. Misalnya gambar-gambarnya temanya Slenderman. Slenderman itu kan tokoh antagonis sebetulnya ya. Dia tokoh jahatnya yang memang cukup sadis gitu ya. Nah, lalu tokoh utamanya siapa lagi? Sehingga akhirnya dalam proses belajar dia mempelajari, mengadopsi cara berpikirnya kah? Cara bicaranya kah? Cara perilakunya kah gitu ya. Nah itu dari faktor belajar. Lalu pengasuhan itu apa ya sebutannya ya? Ya parenting style kah di rumahnya ya? Bagaimana diperlakukan, cukupkah cinta? Cukupkah perhatian? Apakah dia cukup didengarkan? Setiap malam apakah ada proses di mana dikonfirmasi pengalaman-pengalaman hidup gitu oleh orang tuanya sebelum tidur, dengan doa bersama kah, lalu sharing kah hari ini apa yang dialami, lalu apa yang good, apa yang bad dalam hidupmu hari ini, apa yang kamu pikirkan tentang orang lain. Kalau dia hari ini mukulin kucing atau banting kucing, kita tanya, apa sih yang kamu pikirkan tentang kucing itu ketika kamu melemparnya misalnya. Betul. Jadi tidak nunggu sampai udah telanjur gitu ya. Nah itu pengasuhan. Jadi ada 4 nurture itu yang bisa berpengaruh, dan ini mungkin bisa jadi input yang baik buat keluarga kita ya. Ini karena kebanyakan sahabat sonora orang tua gitu. Jadi environment, faktor pengalaman hidup yang kemudian diolah ya, perlu diolah seperti apa, itu akan menentukan faktor belajar sama pengasuhan. 4 itu gitu Kang. Oke. Ada interaksi yang sudah masuk dari Kang Aditya. Mana ya? Saya langsung bacakan ya. Iya Kang. Oh, ternyata hanya setipis kulit ari. Batas sadisme dengan sikap murah hati. Pagi hari begitu eloknya dia tampil simpatik. Jelang malam hari dia reinkarnasi jadi zombie tanpa diduga. Di pelataran lain, mantan bajingan muncul di bursa kekuasaan. Tampil cemerlang, hilang jejak berdarah dirinya di masa lalu. Dan elemen permaafan ada di kultur yang tersedia. Pranata hukum, ya, tergantung kebutuhan. Diam-diam sajalah, sembunyi di tempat terang juga aman-aman saja. Itu dari Kang Aditya. Iya. Mau langsung tanggapi? Barangkali. Baik. Silakan. Terima kasih Kang. Ya. Terima kasih Kang Aditya telah memberikan kritik potret juga ya, reflektif ya, potret bahwa antara orang yang dalam tanda petik penjahat lalu dia bisa muncul sebagai pemuka misalnya gitu ya. Jadi kayaknya seorang reinkarnasi begitu gampang gitu. Kalau orang reinkarnasi dalam pengertian timur itu butuh mati dulu baru di dalam satu kehidupan udah bisa reinkarnasi ya. Dari yang penjahat jadi baik, atau bahkan mungkin tokoh baik dibikin jadi jahat gitu. Nah kalau kita ngelihat memang ada satu tadi istilah Kang Aditya, kultur ya. Kultur itu berarti budaya. Kalau kita ngomongin kultur itu masuk ke nurture. Nah, bukan nature, tapi dibentuk oleh lingkungannya. Nah tapi apakah orang itu secara natural dia itu jadi yang mana? Yang baikkah? Seperti sekarang tampil gitu ya. Ketika dia tampil kayak murah hati, di mana-mana dia dilulukan misalnya gitu. Atau yang asli itu yang dia dulu. Yang dia memang sebetulnya jahat, tangannya berlumuran darah gitu ya.
perintah membunuh mungkin begitu gampang dikeluarkan gitu. Jadi dia secara nature yang mana gitu. Tapi bahwa nurture-nya ya udahlah, maafin lah, pokoknya asal orang udah berkuasa, jelek-jeleknya diampuni gitu. Misalnya ya. Jadi itu memang satu refleksi yang akan terus bergulir ya sepanjang masa menurut saya. Jadi bukan hanya tentang sejarah di masa lalu itu juga terjadi, di masa sekarang juga terjadi. Saya pikir sampai ke depan juga masih akan sama. Ada aja yang seperti itu gitu. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang percaya pada dasarnya manusia itu secara nature itu baik. Kebanyakan pandangan agama, hampir semua pandangan agama itu mengatakan manusia itu baik dari asalnya. Kenapa? Karena ya boleh dikatakan dengan bahasa formalnya ya manusia itu adalah citra Allah ya gitu. Citra Allah itu maksudnya Allah menciptakan manusia dengan maksud yang baik dan memberikan kepada kita unsur-unsur kebaikan seperti yang diharapkan ada juga pada manusia gitu. Jadi kalau toh dikatakan sang pencipta kita itu baik, tentu ciptaannya baik gitu ya. Secara logikanya begitu. Pencipta kita murah hati, dia sangat maha baik, maha pemurah, maha pengasih. Nah begitu juga diharapkan buah ciptaannya gitu. Di semua agama sama gitu. Hampir semua agama bilang asalnya manusia itu baik. Nah contohnya kalau dari ilmu pengetahuan yang membuktikan secara nature manusia itu baik adalah penelitian pada baik bayi simpanse maupun bayi manusia. Kalau ada satu bayi nangis, yang lain ikut nangis. Kalau anak kecil ngelihat temennya kesakitan, lalu ngerenyit, mungkin keluar darah gitu ya, kaki jatuh gitu, terus ada dengkulnya keluar darah, lututnya berdarah, anak kecil itu bisa langsung mukanya menunjukkan sangat prihatin, dia pun seolah-olah mengerenyit, seolah-olah dia yang sakit, padahal tuh temennya tuh yang sakit. Nah jadi sebetulnya yang disebut empati gitu ya, itu sudah ada tuh dari awalnya. Nah itulah yang mengapa banyak yang meyakini, termasuk salah satunya saya, manusia itu dasarnya baik. Nah tapi ada juga yang meyakini secara by nature manusia itu sebetulnya ya kertas putih kosong, nggak baik-baik banget, nggak buruk-buruk banget, tinggal kita ngisinya gimana. Itulah yang disebut aliran behaviorisme, aliran yang bahwa segala sesuatu itu ya dipelajari, dikondisikan aja. Kalau lu mau anak lu baik, ya lu dilatihlah supaya dia baik gitu kan, perilaku baik. Kalau enggak ya dia jangan harap gitu, karena dia tidak punya kebaikan alami. Jadi harus lu usaha banget gitu. Nah itulah kalau ini mungkin sahabat Sonora sambil bisa ngelihat di Facebook grup kita Kang Akim. Karena di situ udah kita share ya Kang Akim ya. Beberapa pandangan gitu. Dan kalau dari psikologi seperti apa? Oh ada yang nurture banget, ada yang nature banget gitu ya. Nah itu sebetulnya memang terus menjadi satu refleksi kita. Tapi ada juga yang memang ya secara nature iyalah manusia ada yang memang punya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada yang lain, empatinya lebih tinggi dari kecil gitu. Ada yang betul-betul agak dalam tanda petik bebal gitu ya. Emang dari kecilnya agak kurang empati, itu bawaan. Apalagi kalau kita katakan memang ada dalam tanda petik kondisi-kondisi bawaan seperti misalnya orang ini memang ada gejala-gejala psikopati. Dapatnya dari mana? Ya nggak tahu ya. Dari kecil emang dia suka nyiksa kucing. Dia kalau ngelihat orang lain nangis dia nggak ikut nangis, malah ketawa misalnya. Kita nggak tahu, makanya harus diobservasi. Makanya beruntung sekali anak-anak yang punya orang tua, bukan hanya cerdas gitu ya, tapi aware, punya awareness gitu. Anak saya ini dia seperti apa gitu ya. Karena memang beda, anak-anak tuh beda. Kayak misalnya anak saya 3 gitu ya, yang punya bakat agak keras yang nomor 2 misalnya gitu, suka berkelahi, terus cenderung melihat yang jelek gitu. Nah ketika kita melihat itu sebagai orang tua peka, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mendesain kurikulum buat dia supaya dia sabar. Ternyata bisa setelah 1 tahun 2 tahun, dia punya kebaikan muncul. Ternyata dia bisa lebih lembut, lebih bisa menahan diri gitu. Jadi memang akhirnya nature nurture tuh nggak nature or nurture gitu, nggak gitu. Akhirnya bahwa nature iya, emang anak tuh beda-beda, ada bawaan iya, tapi ternyata nurture juga iya. Nah seperti Kang Aditya yang tadi katakan, kalau nurture kita itu dalam tanda petik
terlalu lembek terhadap keburukan gitu ya. Yang buruk tutup mata lah, yang penting lu kaya misalnya. Ya buruk nggak apa-apa deh, yang penting lu berkuasa. Kira-kira kalau nurture kayak gitu, apa orang-orang seperti apa yang nanti akan terbentuk di generasi ke depan? Aduh, iya. Mereka akan terbentuk menjadi generasi-generasi yang cari muka. Yang penting gua terlihat baik. Apakah baik betul atau enggak? Who knows gitu. Yeah. Nah itu yang memang kita harus aware. Nah dari contoh dan kritik tadi baik sekali kita jadi bisa dalemin gitu. Iya, betul. Thank you banget Kang Aditya ya. Nah, menarik ini. Tadi sempat diungkapkan juga ya bercermin dari kasus yang sebelumnya terjadi juga ya, yang itu yang menganiaya anak usia berapa itu padahal usia masih berapa ya, yang terinspirasi dari film itu tadi, Chucky itu tadi. Iya. Iya. Nah, saya jadi punya pertanyaan begini. Paling kuat daya ngaruhnya itu mana? Media seperti itu, misalnya ya film, terus media elektronik, sosial media gitu ya. Atau di kehidupan nyata kita, lingkungan begitu ya, atau mungkin ada bergaul dengan ya maaf ya profesi yang kriminal begitu. Lebih kuat mana di itu ya? Mana yang paling kuat? Ya. Jadi itu sama-sama nurture ya, yang satu tapi adalah yang di dunia maya gitu ya. Dan mungkin film dan lain-lain. Betul. Yang satunya adalah di lingkungan nyata merasakan gitu ya. Mana yang lebih kuat? Tergantung Kang. Jadi misalnya gini, kalau anak dibiasakan bahwa dunianya itu diisi dengan film, dengan main game, dengan dunia virtual, dengan dunia maya, itu lebih dominan, ya pasti itu lebih dominan buat dia. Misalnya kita punya, ya atau kita ngomongin hitung-hitungan investasi waktu. Dari 24 jam per hari kita, dia 6 jam ada di depan gawai. Gitu ya, entah nonton kah Slenderman, entah nonton kah Chucky, entah ngelihat sosial media kah kasus-kasus kekerasan, entah YouTube yang tema kekerasan misalnya ya. 6 jam. Sama orang tua ketemu, tapi interaksinya tidak banyak. Ya, walaupun orang tuanya tukang gebukin atau enggak ya, mungkin hanya kalau dihitung-hitung di total 3 menit tambah 2 menit cuman ngomong udah bikin PR belum? Lu udah itu lu jangan terlambat, jangan lupa kunci pintu misalnya gitu doang. Ya anggaplah dihitung-hitung jadi 2 jam gitu ya. Udah seharian dalam 24 jam 2 jam lah yang agak intens. Ya 6 jam sama 2 jam pengaruhnya tentu banyakan yang 6 jam. Itu kalau kita ngomongin soal waktu. Kuantitas yang dalam hal waktu, durasinya yang mana yang lebih intens dengan dia. Kalau ngomong mana yang lebih menyentuh hatinya, apakah film horor, apakah sentuhan dari anak kecil yang main di rumah dia, main sama adik dia, lucu ya anak 5-6 tahun itu ya gitu ya. Tapi kalau di film horor pengen ngetes, makanya sempat ada update, dia mempertanyakan setelah itu masih sempat mengeluarkan status. Jadi zombie nggak ya? Berarti setelah dia melakukan pembunuhan, dia punya hipotesa kalau berdasarkan film harusnya ada yang bisa jadi zombie kan? Jadi berarti harusnya jenazah yang ditaruh di lemarinya bakal hidup lagi nih. Dan itu dikeluarin di statusnya gitu ya. Itu sesuatu yang kita bilang oh my god gitu ya. Kasihan sekali dia, bahkan tidak punya teman diskusi untuk menyatakan gitu ya. Kalau dia punya teman diskusi, kalau toh ada pikiran-pikiran itu, mungkin dia tidak langsung praktek, mungkin. Tapi mungkin dia ungkapkan kalau emang itu betul-betul mengganggu sekali di dalam dirinya. Ya, jadi antara film, sosial media, media massa gitu ya. Dan apakah dengan lingkungan nyata, sentuhan personal, interaksi antar pribadi, persahabatan, mana yang lebih dominan? Ya tergantung mana yang lebih dominan dalam hidup dia. Kita nggak bisa suruh dia, ya orang tuamu kan baik, orang tuamu kan pemuka masyarakat, orang tuamu kan suka menolong orang gitu ya. Kok anaknya begini? Ya kalau orang tua yang baik itu tidak berinteraksi dengan anaknya yang lebih berinteraksi yang nggak baik, ya mohon maaf gitu. Pengaruh orang tua ya jadi agak lebih kurang dibandingkan yang lain gitu. Tergantung seberapa memang kita akhirnya
punya pengaruh terhadap seseorang itu. Saya bisa saja baik sekali sebagai orang tua, tapi kalau saya tidak punya pengaruh untuk kepada anak saya, gitu. Padahal saya baik, saya suka sosial misalnya, tapi anak saya ngerasa jauh, mama itu nggak ada bersama saya gitu. Mama tidak peduli pada saya. Ya yang lebih ngaruh buat dia ya mungkin teman, mungkin game, mungkin teman di sosial media gitu, Kang. Buat orang tua apa ya indikator yang supaya itu daya ngaruhnya tuh memang bisa masuk ke anak atau enggak gitu? Anak bisa bicara termasuk hal-hal yang tidak ideal kepada kita. Jadi salah satu indikator menurut saya ada trust. Terutama kalau anak remaja kita ngomong ya, atau pra-remaja. Remaja atau pra-remaja itu memang riskan. Dalam artian kita itu sulit memahami lu tuh kenapa bisa mikir gitu. Betul. Karena faktor udah nggak bisa kita kontrol semua kan. Ya maksudnya kita sama dia tidak 24 jam. Betul. Kalau anak sudah remaja ya, atau pra-remaja. Lalu pengaruh dari teman lebih banyak, itu udah tahu. Kalau remaja tuh pengaruh dari teman itu lebih banyak dari kita. Jadi kita 1-2 kali ngomongin, temennya 15 kali ya kita kalah gitu. Dan dia lebih dengerin temen lagi. Nah, tapi kalau kita percaya, dia percaya sama kita percaya sama dia tetap akan bicara sesuatu kalau toh itu ambigu. Misalnya, Mih, kok tetap aneh ya temanku gini-gini. Mih, tadi aku berantem loh, gitu. Walaupun dia tahu berantem itu bisa dimarahin sama maminya, tapi paling enggak dia tetap cerita. Tetap cerita, Mih, tadi aku berantem sama si ini. Loh, kenapa gitu? Ya tadi dia gini-gini gitu. Terus aku gini. Loh, kamu ngerasa kalau kamu salahnya di mana? Kalau dia gimana? Nah, jadi termasuk kalau ada pikiran, Mih, kok aku aneh ya, Mih? Kayak ada setan di dalam diriku misalnya. Ya seperti apa? Kok aku pengennya tuh buang-buang barang. Pengen aku lempar-lempar semua. Nah, jangankan buang-buang barang gitu, apalagi kalau ada pikiran-pikiran, kok aku bawaannya pengen ngebunuh ya, Mih? Pengen menyakiti ya, Mih? Kalau toh ada, itu muncul dia. Nah, itu ciri-cirinya, Kang. Menurut saya salah satu ciri yang bisa kita katakan bahwa oh iya ya, kita masih punya pengaruh loh di anak kita. Kalau dia bisa percaya kita sehingga ngomong bahkan yang mungkin kedengeran kuping kita nggak enak gitu ya. Iya, boleh jadi anak bisa cerita apapun sama kita ya, seorang tua gitu ya. Iya. Sekecil apapun itu, sesepele apapun itu bisa cerita. Jadi makin banyak curcol lebih bagus ya gitu ya si anaknya. Iya, karena sebetulnya anak itu biasanya ngomong kayak sekarang gini. Ya, betul. Bahkan di kasus yang kita bahas tadi, itu dia tuh punya papan curhat namanya. Iya, betul. Papan curhat itu kan sebetulnya itu udah baik banget tuh, dia udah ngomongin, ada pertanyaan gitu ya. Ada apa, kalau itu bisa didiskusikan sebelumnya, kalau toh ada bawaan memang anak itu cenderung begini, cenderung begitu, by nature-nya ada, tapi nurture bisa nyelamatin. Semoga gitu. Karena bagaimanapun, kalau udah by nature ada, ditambah nurture pun ya sok deh jadi penjahat gitu ya. Ya jadi udah, nggak ada lagi penolongnya. Ya buat apa ada orang tua dalam tanda petik ya. Jadi ini bukan apa-apa nyalahin orang tua, tidak. Tapi betapa orang tua itu, kita itu punya kunci-kunci untuk membantu keselamatan anak-anak kita loh. Gitu. Bukan saya nyalahin bahwa ini pasti salah orang tua. Benar. No, nature tetap ngaruh ya. Tapi kita juga bukan berarti ya udah sana gitu. Oke, jadi buat para orang tua yang mungkin malam sekarang juga lagi dengerin Klik Mona, segera cek juga putra-putrinya sekarang lagi gadget, main gawainya, lagi main apa ya. Iya, kalau tuh ada tema pikiran apa, kalau dia suka misalnya YouTuber siapa, kenapa kamu suka itu. Nah, sambil langsung diajak ngobrol ya gitu ya. Oke, Mona, ini dari Tarto, saya bacakan dulu ya. Iya, Kang. Faktor berbuat baik atau jahat bisa berbagai faktor. Yang remaja membunuh anak 5 tahun itu, sedikit menurut saya sekarang ini itu mungkin karena ide-ide yang dominan masuk ke benaknya adalah kejahatan-kejahatan tanpa diimbangi kebaikan-kebaikan. Ya. Oke, nanti ditanggapi ya, kita break dulu ya, Mama ya. Oke, terima kasih Tarno ya, dan sahabat Sonora yang lain juga silakan saja boleh interaksi mumpung masih ada waktu juga di SMS dan juga WhatsApp 08111901827 ya. Klik Mona akan kembali setelah yang berikut ini.
Simak obrolan kesehatan di 93,3 Sonora FM Bandung. Jam 9 sampai jam 10 kita ditemani oleh Dr. Sherlyn, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dok, kita lanjut lagi obrolan kita untuk pagi hari ini tentang osteoartritis. Osteoartritis itu dia itu belum tentu kenanya di lutut. Demensia itu apa itu, Dok? Oh, ya. Kenapa kita memilih temanya itu demensia? Karena pada bulan September ini adalah bulan demensia. Punya anak, begitu ya? Iya. Nah, itu juga bisa. Atau misalnya ibunya saja atau bapaknya saja karena pasangannya sudah tidak ada. Dia bisa mengambil yang lain, begitu ya? Iya, bisa. Maksimal, kami tidak batasi tentunya. Jadi pokoknya sampai 100 juga boleh? Boleh dong. Simak obrolan kesehatan di 93,3 Sonora FM Bandung bersama para dokter dari Rumah Sakit Boromius, Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, dan Rumah Sakit Santo Yusuf setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi. Most legendary band in the world. It's been a hard day's night, and I've been The Beatles. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! Hadir mengunjungi Anda setiap Rabu jam 6 sampai 9 malam dalam program Help Beatles Show. Help Beatles Show di 93,3 FM Sonora Bandung. Inspirasi keluarga kita. Don't stop crying, we'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day on, now and forevermore. You will be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart. Always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other, try to
93,3 FM Sonora Bandung, inspirasi keluarga kita. Kita masuk di sesi terakhir sepertinya, Klik Mona ya. Dan saya ingin langsung saja sambung bareng Mbak Mona Sugianto. Ya, Mbak Mona. Ya Kang, siap Kang. Oke. Ini lagu, ini soundtrack dari film Tarzan, You'll Be In My Heart, Phil Collins. Masih ingat filmnya? Ya ingat dong Kang, yang kartun maupun yang ini, yang nonton Tarzan. Yang menarik adalah jalan ceritanya ya. Iya, itu begitu menyentuh gitu ya. Iya. Kaitan sama keluarga juga ada di situ ya. Iya, soal empati juga ada juga di sini. Di situ. Dan termasuk kayaknya nyambung juga sama topik kita malam hari ini ya, Momona ya. Iya, Kang. Dan yang pasti masih berkaitan dengan good and evil sepanjang Maret ini, sahabat Sonora ya. Kebaikan atau keburukan itu nature atau justru tadi ya nurture gitu. Oke, sekarang langsung saja Momona tanggapi dari tadi ya, dari Teretno. Okay. Faktor berbuat baik atau jahat itu kalau menurut Teretno bisa berbagai faktor. Yang remaja bunuh anak 5 tahun itu sedikit menurut saya sekarang ini itu mungkin karena ide-ide yang dominan masuk ke benaknya adalah kejahatan-kejahatan tanpa diimbangi kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, silakan. Ya baik, terima kasih banget Teh Retno karena selama ini Teh Retno juga selalu memberikan input-input yang luar biasa ya Kang Hakim ya, maupun sharing juga gitu. Terima kasih. Jadi kalau saya setuju ya bahwa kalau toh kita punya sisi baik dan buruk gitu ya, tidak baik-baik terus gitu, tapi juga ada buruknya di saya gitu, tidak buruk-buruk terus, tapi juga ada baiknya di saya, sehingga faktor-faktor akhirnya faktor-faktor lain yang menentukan apakah saya akan memilih yang baik atau memilih yang buruk. Nah tadi Teh Retno bilang berarti mungkin pada waktu itu keputusan untuk dia melakukan hal buruk itu karena yang dominan itu isinya itu yang buruk, yang jahat. Yang baik ada nggak? Mungkin ada, tapi jumlahnya kalah banyak gitu ya, nggak seimbang. Jadi yang dominan ya yang jahat. Akhirnya yang dilakukan yang jahat. Kalau saya setuju prinsip seperti itu. Sekarang kita lanjutin lagi masalahnya gitu Kang. Kenapa bisa yang dominan itu yang jahat? Itu pertanyaan kan? Oke, betul, setuju. Pasti yang jahat lebih dominan daripada yang baik pada waktu itu, sehingga akhirnya yang dipilih yang jahat. Kenapa bisa yang jahat yang dominan? Oh, kita lihat lagi. Oh, karena dia punya kebiasaan di mana dia menonton film yang serem. Pikiran-pikiran jahatnya tidak ada counternya. Karena tidak ada kebiasaan baik yang bisa mendukung kalau toh kebiasaan buruk itu sudah mempengaruhi banyak gitu. Kalau seandainya ada kebiasaan baik yang bisa membuat dia paling enggak kalau ada pikiran jahat itu di counter. Tapi enggak juga ya. Nanti kalau saya begini nanti teman saya gimana? Kalau saya begini mama saya gimana? Kalau saya begini nanti dia kesakitan. Karena harusnya ada kualitas-kualitas lain yang juga sebetulnya membawa dampak yang berkebalikan gitu. Nah, jadi akhirnya ketika ditanya lagi, oke, kenapa dia punya kebiasaan buruk itu gitu ya. Jadi akhirnya kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya lebih dalam lagi. Oh ya, karena tidak ada yang mengajari dia misalnya untuk baik. Misalnya ya. Nah, akhirnya kita akan terus mengapa dan beberapa alasan itu kita lihat bahwa kalau dibikin sebuah puzzle, makanya dalam sebuah tindak kejahatan, itu kita tidak bisa loh hanya nyalahin orang itu. Bahwa kita pun berkontribusi terhadap itu. Kelalaian kita berkontribusi terhadap itu. Kita waktu itu sudah bahas, waktu kita bahas tentang pahlawan Kang, di bulan November tahun 2019. Betul. Pahlawan itu dari mana datangnya? Dari keluarga. Tapi penjahat dari mana? Dari keluarga juga. Jadi mereka itu kalau toh mereka punya takdir-takdir gitu ya, yang besar, yang baik, kalau kita juga nggak dukung gitu ya, ya itu kayak orang tuh melempem gitu ya Kang. Jadi dia bibitnya bagus, tapi nggak jadi pohon yang bagus. Padahal salahnya di mana? Salahnya di tanah, salahnya tidak dirawat dengan baik gitu ya. Tidak pupuk ya. Iya, nggak dipupuk dengan baik karena belum tentu bibit bagus jadi pohon bagus. Belum tentu. Nggak langsung gitu.
Kalau nggak dirawat dengan baik, bisa aja nanti dia kurus lah. Jadi kok harusnya dia bagus nih, tumbuhnya banyak, ya jadinya tumbuhnya sedikit lah gitu. Ya kita anggaplah bagaimana kita sekarang nurture itu menjadi tanah yang subur, lingkungan yang memadai untuk kebaikan-kebaikan itu supaya bertumbuh besar gitu. Tapi kalau ada keburukan-keburukan di situ itu nggak muncul, bukan nggak muncul ya, paling nggak di counter gitu. Jadi munculnya minimal. Dia punya bawaan agresi, oke. Daripada jadi pembunuh, minimal lu jadi ahli karate atau tinju gitu. Munculnya sesuatu yang agresinya tersalurkan sesuai dengan katakanlah kealamiahan dia gitu ya misalnya. Tapi bukan dalam bentuk yang menyakiti orang lain gitu, dalam bentuk yang masih diterima secara sosial. Artinya dalam kondisi seperti ini orang tua apa ya, mungkin bisa nggak sih ya Mbak Mona ya, apa ya, harus punya semacam rumus atau formulasi gitu ya, supaya ketika si anak ini katakanlah dia dominan terpengaruh juga tadi ya ketidakbaikan begitu yang dari luar gitu ya, supaya segera aware, segera sadar untuk bisa mengimbangi dengan kebaikan-kebaikan gitu loh maksud saya. Jadi radarnya bisa main kuat gitu bahwa ketika ini nggak baik nih, saya harus berbuat baik begitu. Nah, maksud saya peran orang tua di situ bisa nggak sih ada formulasi atau bisa menumbuhkan sifat-sifat seperti itu gitu loh? Sebetulnya bisa, Kang. Dalam artian pertama awareness-nya ada dulu bahwa anak saya ini lagi ngalamin ini nih. Wah, gitu kan, itu awareness itu harus ada dulu. Kalau enggak kan gimana? Benar. Nah, hanya saja seringkali lebih banyak Kang orang tua tuh kaget. Karena orang tua kadang-kadang taunya belakangan ya, Kang ya. Kalau begitu gitu ya. Kok sampai begitu banget gitu. Lalu dalam kekagetan dan ketakutannya karena dia tidak siap, akhirnya dia mengambil keputusan, ya udah kalau gitu gue masukin asrama yang isinya orang-orang baik gitu kan. Gitu. Nah, padahal keputusan itu yang tidak diambil secara matang karena ketakutan anaknya nanti terlanjur lebih jahat lagi atau lebih buruk lagi misalnya ya. Dan sedangkan dia merasa bahwa jangan-jangan gue nggak punya kapasitas nih, gue aja nggak bisa ngatur anak gue. Ya udah kalau gitu gue masukin asrama misalnya gitu ya, yang udah pasti orangnya baik-baik misalnya dalam pandangan kita. Tapi kalau toh di asrama itu memang orangnya baik-baik ya, tapi kebanyakan juga kan terus aja di mana-mana ada aja yang aneh gitu ya. Betul. Tapi anak itu merasa dibuang. Karena tidak disiapin. Kalau toh baik ya di asrama itu baik, di komunitas yang kita kasih ke dia itu baik gitu ya. Dan kita udah kasih tahu ini supaya lu baik ya, supaya lu nggak jahat gitu, supaya lu nggak buruk, supaya pengaruh lingkungan kita ganti total gitu. Jangan lu ada di situ, gua tarik masukin ke lingkungan bagus gitu. Tapi karena caranya salah, anak merasa dibuang, bahkan di lingkungan bagus pun dia tidak bagus. Gitu. Jadi memang pada akhirnya apa yang harus dibayar oleh orang tua, kita harus tanggung. Jadi maksudnya kita tidak bisa asal tidak refleksi akhirnya internal. Apa ya yang saya ini selama ini ya? Memang temennya narkoba bener gitu ya, bukan kita ngada-ngada, tapi kalau saya dari saya sendiri sebagai orang tuanya, apa yang buat dia nih, dia lagi berat nih bebannya, gitu ya. Jadi mungkin. Halo, Mbak Mona. Waduh, mohon maaf ya, sahabat Sonora ya, agak terputus ya. Saya coba sambung lagi karena di beberapa menit lagi kita harus akhiri ya. Oke, saya coba sambung lagi. Mohon maaf ya sahabat Sonora ya. Baik, saya coba sambung lagi bareng Mbak Mona Sugianto, mudah-mudahan nggak ada hambatan juga. Ya, Mbak Mona. Halo Kang Hakim, maaf tadi terputus sinyalnya. Ya, saya juga nggak tahu juga nih kenapa ya, tapi oke, Mbak Mona ini menarik ya, paling tidak, tapi kita sudah di penghujung nih rupanya ya. Mungkin bisa langsung saja di underline yang terpenting juga ya, merangkum juga semua tadi yang interaksi sudah. Ya, jadi baik tentang nature maupun nurture. Kalau toh kebaikan dan keburukan.
bagaimana secara nature, kealamiahan, kebaikan-kebaikan yang dipunya oleh anak-anak kita itu bisa didukung dengan environment, pengalaman hidup yang dimaknai dengan baik, proses belajar sama pengasuhan yang baik, sehingga bawaan-bawaan baik itu betul-betul muncul, bertumbuh, berbuah. Tapi kalau ada bawaan-bawaan yang memang kita lihat dari awal, kita lihat wah ini kecenderungannya agresi lah atau apa gitu ya, itu pun semoga bisa diatasi dalam tanda petik, diminimalkan, sehingga tetap bisa memunculkan hal-hal yang baik karena tadi environment, life experience, learning sama pengasuhan yang baik. Gitu, Kang. Oke. Terima kasih Mbak Mona ya. Iya, Kang. Dan ini mohon maaf sahabat Sonora yang barangkali belum sempat saya bacakan. Oh ya, tadi ada yang interaksi tapi sepertinya nomornya yang 4 angka belakangnya 1080 nih. Sepertinya pulsa Anda habis gitu ya, collect SMS soalnya. Kami nggak bisa kirim yes gitu ya untuk bisa mendapatkan berita dari Anda atau pesan dari Anda. Jadi mohon maaf bukan tidak saya bacakan, tapi sepertinya pulsa Anda habis gitu ya. Oke Mbak Mona, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Iya, baik. Dan pekan depan itu kita bahas tentang, lebih fokus lagi tentang sisi-sisi kegelapan ya. Ini hal-hal yang bad ya, kita akan lihat bagaimana prosesnya dan lain-lain. Oke, ini menarik. Oke, terima kasih Mbak Mona. Selamat malam Kang Akim, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, salam buat keluarga ya. Iya, terima kasih Kang. Iya, demikian baru saja Mona Sugianto MPSI, psikolog dan narasumber tetap di Klik Mona ya. Yang pasti terima kasih yang sudah interaksi sahabat Sonora ya. Mohon maaf barangkali ada yang terlewat saya bacakan. Mudah-mudahan sudah semua saya bacakan dan juga mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Hakim sign out, semoga bermanfaat, makin sukses buat Anda ya. Pukul 20.